Pengertian fluida. Fluida merupakan salah satu jenis zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap bentuk ketika ditekan jenisnya. Zat yang termasuk fluida yaitu zat cair dan zat gas. Bentuk fluida cenderung tidak tetap, yakni tergantung pada wadah atau penampung tempat zat itu berada. Karena sifatnya yang demikian, maka pemanfaatan fluida dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak. Contohnya dalam organ tubuh kita banyak mengandung fluida. Salah satu contoh lainnya adalah air pada kolam renang, bak penampungan, gelas, botol merupakan beberapa contoh dari fluida statik. Zat cair yang dimaksud pada contoh-contoh di atas cenderung relatif diam sehingga dikategorikan ke dalam fluida statik. Selanjutnya itu sifat-sifat zat cair. Zat cair memiliki sifat-sifat yang tidak sekaku zat padat. Sifat-sifat zat cair khususnya di sini itu adalah air. Zat cair dapat berubah bentuk tergantung pada wadah atau tempat penampungan. Ketika kita menuangkan air ke dalam gelas, maka air tersebut akan berbentuk seperti gelas. Ketika kita menuangkan air ke dalam mangkuk, maka air tersebut akan berbentuk seperti mangkuk. Dan ketika kita menuangkan air ke dalam botol, maka air tersebut akan berbentuk seperti botol. Artinya adalah zat cair memiliki bentuk yang sesuai dengan wadah penampungnya dan dapat berubah bentuk sesuai wadah itu. Permukaan zat cair selalu mendatar, yaitu salah satu sifat zat cair, yakni permukaannya selalu datar meskipun wadah penampungnya dibuat semiring mungkin. Permukaan air akan selalu mendatar. Zat cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ketika kita menuangkan air ke dalam satu wadah, maka air tersebut kemanakah mengalirnya? Air tersebut mengalir ke tempat yang lebih rendah. Demikian pula halnya aliran air di sungai selalu mengalir ke arah hulu menuju hilir. Artinya air mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Atau zat cair mengalir di bawah pengaruh gravitasi. Selanjutnya yaitu jenis massa. Mengapa ketika kita melemparkan batu ke sebuah kolam, seketika batu itu tenggelam? Sedangkan ketika kita melemparkan gabus, maka gabus itu akan mengapung. Semua itu terkait dengan massa jenis yang dimiliki oleh setiap benda. Semakin besar massa jenis sebuah benda, maka semakin besar pula benda itu untuk mudah tenggelam. Batu memiliki massa jenis yang lebih besar dibanding dengan gabus, sehingga ketika keduanya dilemparkan ke sebuah kolam, maka batu akan segera tenggelam sedangkan gabus akan terapung. Secara matematik, massa jenis zat dituliskan sebagai berikut, di mana lambang Pi atau dibaca dengan rho, yaitu massa jenis zat satuannya kilogram atau meter kubik. Lambang M yaitu massa zat, satuannya kilogram. Lambang V yaitu volume zat, satuannya meter kubik. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada tekanan dan tekanan hidrostatik. Tekanan sendiri yaitu gaya yang bekerja pada suatu permukaan tiap satuan luas permukaan. Dengan kata lain, tekanan merupakan perbandingan antara gaya tekan yang arahnya tegak lurus pada bidang tekan dan luas bidang tekannya. Jadi, jumlah gayanya yang diberikan pada benda tersebut yaitu persatuan luasnya. Secara matematis dapat dituliskan sebagai P sama dengan F
per A, di mana P adalah tekanan yang satuannya yaitu Newton per meter persegi, dan F adalah gaya tekanan yang satuannya yaitu Newton, dan A adalah luas bidang tekanan dan satuannya yaitu meter persegi. Berikut adalah contoh soal. Berapakah tekanan yang timbul sebuah benda yang bidang tekannya mempunyai luas 10 cm dikali 10 cm dan diberi gaya 20 Newton? Dapat kita selesaikan dengan cara yang pertama, yaitu diketahui A sama dengan 10 cm dikali 10 cm sama dengan 100 cm kuadrat dan diubah ke meter, yaitu menjadi 0,01 meter kuadrat, dan F-nya yaitu 20 Newton. Yang ditanyakan yaitu P-nya berapa. Dapat kita selesaikan dengan rumus P sama dengan F per A. F sendiri yaitu 20 Newton dan A-nya yaitu 0,01 meter persegi, dan 20 dibagi 0,01 hasilnya yaitu 200 dengan satuannya Newton per meter persegi. Jadi P-nya yaitu 200 Newton per meter persegi. Baik, yang berikutnya itu adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis yaitu tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang diam pada suatu kedalaman tertentu. Nah, sobat, pernahkah kalian ketika sedang berenang, kalian mencoba untuk menyelam, dan ketika sedang menyelam, kemudian menyelamnya itu semakin dalam? Apa yang dirasakan ketika sedang menyelam? Apakah dada terasa sesak, atau telinga terasa sakit, atau kalian merasa tertekan? Dan mengapa kalian bisa merasakan tertekan ketika berada di dalam air? Nah, sobat, air sendiri yaitu termasuk ke dalam salah satu jenis fluida tiap benda yang berada pada air, baik sebagian atau seluruhnya, akan mengalami tekanan oleh air. Tekanan hidrostatis yang dialami oleh benda di dalam zat cair diakibatkan oleh berat zat cair itu sendiri yang berada di titik tersebut. Semakin dalam posisi suatu benda dan permukaan air, maka semakin tekanan hidrostatisnya semakin besar. Mengapa? Karena lapisan zat cair yang menekan benda tersebut juga semakin banyak. Nah, salah satu bukti bahwa tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman zat cair bisa dilihat dari percobaan berikut. Nah, sobat, sebuah botol yang berisi air kemudian diberi lubang pada ketinggian yang berbeda, dan ternyata pencairan air yang keluar dari tiap lubang itu berbeda-beda. Maka semakin dalam posisi lubang air, maka semakin jauh pula. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin dalam posisi lubang tekanan hidrostatiknya, maka semakin besar. Itulah sebabnya mengapa ketika kita menyelam semakin dalam tekanannya akan semakin besar, karena tekanan hidrostatisnya yang semakin besar. Nah, sobat, secara matematis, besar tekanan hidrostatis itu dapat dituliskan dalam persamaan berikut, yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H, yang dimana P adalah tekanan hidrostatis yang satuannya yaitu berupa Newton per meter persegi, dan Rho yaitu massa jenis zat cair yang satunya berupa kilogram per meter kubik, dan G yaitu percepatan gravitasi yang satuannya berupa meter per second kuadrat, dan H adalah kedalaman zat cair yang diukur dari permukaan zat cair yang satuannya yaitu berupa meter. Nah, sobat, berikut adalah salah satu contoh dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi, yaitu seekor ikan berada pada kedalaman 10 cm dari permukaan air sebuah akuarium. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, nah, berapakah tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan? Nah, di sini dapat diselesaikan dengan cara yang pertama, yaitu ketahui H adalah 10 cm diubah ke dalam meter menjadi 0,1 meter, dan Rho-nya sendiri yaitu 1000 kg per meter kubik, dan G-nya yaitu 10 meter per second kuadrat, dan yang ditanyakan yaitu P atau tekanannya. Nah, dapat diselesaikan dengan rumus P sama dengan Rho dikali G dikali H, dan di sini nilai Rho-nya sendiri itu adalah 1000 dikali G-nya itu 10 dan dikali H-nya itu 0,1. Nah, hasil dari perkalian tersebut yaitu menghasilkan 1000 dengan satuannya Newton per meter kubik.
Nah, jadi tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan yaitu 1000 Newton per meter persegi. Nah, materi selanjutnya itu ada hukum Pascal yang dibuat oleh Blaise Pascal yang menyatakan bahwa perubahan tekanan yang diberikan pada fluida akan ditransmisikan seluruhnya terhadap setiap titik dalam fluida dan terhadap dinding wadah. Yang artinya, tekanan yang diberikan pada fluida pada suatu ruang tertutup akan diteruskan oleh fluida tersebut ke segala arah dan sama besar. Contohnya yaitu di sini ada gambar alat pengangkat mobil. Pengangkat mobil hidrolik di sini ada penampang A yang akan didorong oleh gaya F1 ketika zat cairnya didorong ke bawah, maka zat cair akan mendorong di penampang 2 ini ke atas yang didorong oleh gaya F2 ke atas sehingga mobilnya akan terangkat. Maka tekanan di titik penampang 1 sama dengan tekanan di titik penampang 2 secara matematis dapat dirumuskan sebagai P1 sama dengan P2, di mana F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau bisa juga jika diketahuinya diameter, maka rumusnya itu F2 per F1 sama dengan D2 per D1 kuadrat, di mana F1 yaitu gaya yang diberikan pada penampang A1 yang satuannya yaitu Newton, dan F2 yaitu gaya yang diberikan pada penampang A2 dan satuannya yaitu Newton, dan A1 yaitu luas penampang pengisap 1 dan satuannya adalah meter persegi, dan A2 yaitu luas penampang pengisap 2 yang satuannya meter persegi. Penerapan pada hukum Pascal ada beberapa. Yang pertama itu ada dongkrak, ada pompa ban mesin, dan ada mesin hidrolik pengangkat mobil. Nah, penggunaan pengangkat hidrolik bertujuan untuk memperoleh gaya yang besar dengan memberikan sedikit gaya yang umumnya digunakan untuk mengangkat benda-benda yang berat atau yang besar. Contohnya seperti mobil. Nah, berikut adalah contoh soal dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi. Nah, yaitu sebuah mobil pengangkat mobil hidrolik memiliki luas penampang masing-masing 25 meter persegi dan 2 meter persegi. Apabila gaya berat mobil adalah 5000 Newton, maka berapakah gaya yang dapat dibutuhkan untuk mengangkat mobil tersebut? Dapat diselesaikan dengan cara yang pertama, yaitu diketahui bahwa A1 sama dengan 2 meter persegi, A2 adalah 25 meter persegi, dan F2 yaitu 500 Newton. Dan yang ditanyakan yaitu F1-nya itu berapa? Nah, di sini kita dapat menyelesaikan dengan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Karena di sini F1-nya belum diketahui, maka F1-nya ditulis F1 saja. Maka F1 per A2, nah A2-nya itu bernilai 2 meter, maka F1 per 2 meter sama dengan F2-nya itu bernilai 5000. Yang pertama-tama kita harus hitung 5000 dibagi dengan 25. Nah, yang hasilnya itu 200. Karena di sini F1-nya akan kita cari, maka nilai 2 yang ada di atas F1 itu pindah ke samping 200. Jadinya seperti F1 sama dengan 200 dikali 2 yang hasilnya itu 400. Jadi F1-nya yaitu 400 Newton. Jadi gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat mobil tersebut yaitu 400. Baiklah, berikutnya yaitu ada hukum pokok hidrostatis. Apa sih hukum pokok hidrostatis itu? Menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada suatu bidang datar dan satu jenis zat cair memiliki tekanan yang sama. Berikut persamaannya, yaitu P1 sama dengan P2, atau tekanan yang pertama itu akan sama dengan tekanan yang kedua, di mana ρ1 GH1 sama dengan ρ2 GH2. Nah, ini G-nya bisa dicoret ya, jadi bisa dihilangkan. Maka persamaannya menjadi ρ1 H1 sama dengan ρ2 H2. Nah, ini nih gambarnya nih. Jadi ini tekanan yang pertama. Misalnya nih di sini ada air dengan minyak gitu ya. Jadi tekanan yang pertama itu akan sama dengan tekanan yang kedua. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai fenomena tentang fluida, seperti yang kalian amati pada gambar di samping. Nah, jadi pada gambar di samping ini ada tentang suatu larutan atau cairan yang kemudian ada tisu yang dicelupkan ke dalam cairan tersebut. Nah, lama-kelamaan ternyata cairan tersebut itu akan merambat ke atas melalui tisu tersebut. Nah, di dalam fisika ini disebut dengan kapilaritas. Apa sih kapilaritas itu?
Kapilaritas itu merupakan peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair melalui perantara. Perantaranya itu bisa seperti kain, kemudian dinding dari pipa kapiler, dan lain sebagainya. Biasanya yang lubangnya itu sangat kecil. Nah, contoh nih, misalkan kita punya wadah yang berisi air, kemudian kita beri pipa kapiler, kemudian kita celupkan pipa kapiler tersebut ke dalam wadah yang berisi air tadi. Nah, ternyata ketika berada di dalam air, permukaan dari air yang berada di pipa kapiler itu lebih tinggi daripada yang di wadahnya. Nah, sedangkan kalau kita menggantinya dengan raksa, maka permukaan cairan raksa yang ada di pipa kapiler itu justru malah berada di bawah dari permukaan yang di wadahnya itu. Kira-kira kenapa ya? Jadi, dalam peristiwa pipa kapiler pada wadah yang berisi air dan raksa ini, erat kaitannya dengan adesi dan kohesi. Apa sih adesi dan kohesi itu? Adesi itu merupakan gaya tarik-menarik antar partikel yang berbeda jenisnya, sedangkan kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang sama jenisnya. Nah, kalau kalian amati pada peristiwa kapiler yang berada di wadah berisi air itu, gaya dari adesi itu lebih besar daripada kohesi, sehingga gaya tarik-menarik antara air dengan dinding pipa kapiler itu lebih besar daripada gaya tarik-menarik antar partikel air tersebut, sehingga air cenderung akan lebih mudah menempel ke dinding. Sedangkan pada raksa berlaku sebaliknya, kohesi lebih besar daripada adesinya, sehingga cenderung gaya tarik-menarik dari partikel raksa itu lebih kuat daripada partikel ke dinding. Nah, kalau kalian amati, peristiwa ini juga dimanfaatkan oleh ilmuwan untuk membuat termometer. Itulah kenapa termometer itu biasanya berisi raksa, bukan air, karena raksa itu cenderung tidak membasahi dinding. Untuk menentukan kenaikan atau penurunan fluida di dalam pipa kapiler dapat difokuskan menggunakan persamaan berikut, di mana H sama dengan 2 kali gamma cos theta per rho kali G kali R. R adalah jari-jari dari pipa kapiler dan G adalah percepatan gravitasi, sedangkan rho adalah massa jenis zat cair. Kemudian theta adalah sudut kontak. Nah, sudut kontak ini adalah sudut yang terbentuk dari kelengkungan dari si zat cair terhadap dindingnya. Kemudian ada gamma, yaitu tegangan permukaan, dan H adalah kenaikan atau penurunan zat cair. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan materi tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes mengatakan benda yang dicelupkan ke dalam zat cair sebagian atau seluruhnya akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Gaya apung dapat dirumuskan dengan Fa sama dengan WU dikurangi W fluida atau berat udara dikurangi berat di fluida. Pernah nggak sih kalian merasakan atau mengalami ketika kalian mengangkat suatu benda di darat itu akan terasa berbeda ketika kalian mengangkat benda di air? Contoh, misalkan gini, kalian coba aja mengangkat batu di darat, batu yang agak besar gitu kan, kemudian angkat batu juga di air. Jadi, kalau kita merasakan di darat dan di air itu akan ada perbedaan. Kenapa sih bisa berbeda gitu kan? Ya kan kalau di darat itu pasti lebih berat mengangkatnya. Tetapi kalau di air, kenapa bisa lebih ringan gitu? Jawabannya simpel, karena adanya gaya apung atau gaya Archimedes. Nah, secara matematis, besaran gaya ke atas atau gaya apung yang dialami benda ketika tercelup dalam zat cair dapat dinyatakan sebagai berikut. Fa sama dengan ρ V,
di mana Fa merupakan gaya ke atas dengan satuan Newton. Adapun P yaitu massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter persegi. Adapun G merupakan percepatan gravitasi dengan satuan meter per detik persegi. Adapun V yaitu volume benda yang tercelup dalam zat cair dengan satuan meter kubik. Mengapung, melayang, dan akan tenggelam. Hasil Archimedes dapat digunakan untuk menentukan letak benda yang dicelupkan ke dalam suatu fluida. Misalnya pada gambar tersebut, 1. Terapung pada balok 1 dan 2 terjadi apabila W kurang dari Fa. Yang kedua, melayang balok 3 terjadi apabila W sama dengan Fa atau berat benda sama dengan gaya angkat ke atas. Yang ketiga, tenggelam. Balok 4 terjadi apabila W lebih dari Fa atau berat benda lebih dari gaya angkat atasnya. Hukum Archimedes ini banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa contoh pemanfaatan hukum Archimedes. Yang pertama ada hidrometer. Apa sih hidrometer itu? Hidrometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis berbagai zat cair. Biasanya hidrometer ini digunakan untuk mengukur massa jenis cairan asam pengisi akumulator untuk mengetahui kepekaan asam dan menentukan pemuatan ulang akumulator. Massa jenis susu untuk mengetahui kandungan lemak di dalamnya. Jadi hidrometer ini dapat mengetahui kandungan lemak yang ada di dalam susu dan massa jenis minuman anggur untuk mengetahui kandungan alkohol di dalamnya. Yang kedua ada kapal laut. Bagaimana sih kapal laut itu dapat mengapung? Jadi kapal laut dapat mengapung di atas air karena bentuk lambangnya berongga. Desain ini memungkinkan kapal memindahkan air dalam jumlah besar saat dimasukkan ke dalam air. Nah, menurut hukum Archimedes, gaya ke atas atau gaya apung yang bekerja pada kapal sama dengan berat air yang dipindahkannya. Adapun materi tentang fluida ideal. Apa sih fluida ideal? Fluida ideal adalah model fluida yang disederhanakan dengan beberapa asumsi untuk memudahkan analisis dan perhitungan dalam dinamika fluida. Fluida ideal ini tidak benar-benar ada di dunia nyata, namun model ini sangat membantu dalam memahami konsep-konsep dasar fluida dan aplikasinya dalam berbagai bidang. Adapun sifat-sifat fluida ideal, yang pertama bersifat tidak kental atau non-Vyskov. Fluida ini tidak memiliki hambatan internal terhadap alirannya, sehingga tidak ada gesekan antar partikel fluida maupun dengan dinding wajah. Yang kedua, bersifat lunak. Pada fluida yang bersifat lunak, kecepatan masing-masing partikel fluida pada setiap titik cenderung konstan. Yang ketiga, fluida bersifat incompressible. Fluida ini bersifat incompressible dianggap memiliki kerapatan yang cenderung konstan. Dan yang terakhir, fluida bersifat irrotasional, dianggap tidak berotasi atau tidak memiliki momentum sudut. Asas kontinuitas adalah prinsip dalam ilmu hukum yang menyatakan bahwa status hukum suatu peristiwa atau tindakan tidak berubah atau tetap berlaku meskipun ada perubahan dalam kondisi atau lingkungan di sekitarnya. Misalkan, kita mempunyai sebuah selang air yang ukuran diameter pangkal dan ujungnya berbeda. Atau sebagai analogi, selang air yang ujungnya kita tutup dengan jari. Menurut asas kontinuitas, debit air yang mengalir melalui suatu penampang bergantung pada luas penampang dan kecepatan aliran fluida, dan nilainya konstan. Artinya, ketika aliran fluida melalui sebuah penampang yang lebih besar, kecepatan alirannya menjadi lebih rendah, atau sebaliknya.
Ketika aliran fluida melalui suatu penampang yang lebih kecil, maka kecepatan alirannya menjadi lebih tinggi. Rumus kontinuitas A1V1 sama dengan A2V2. A1 luas penampang, V2 kelakuan fluida ketika melalui penampang 1, A2 luas penampang 2, V2 kelajuan fluida ketika melalui penampang 2. Secara matematis ditulis Q sama dengan A V Q1 sama dengan Q2. 2. Persamaan Bernoulli adalah prinsip fundamental dalam mekanika fluida yang menghubungkan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dalam aliran fluida ideal atau fluida tak termanfaatkan tanpa gesekan. Persamaan Bernoulli menyatakan bahwa dalam aliran fluida yang bergerak sepanjang garis arus, jumlah energi mekanik fluida per satuan volume tetap konstan. Misalkan, kita memiliki sebuah pipa kaca yang memiliki penampang yang berbeda, yaitu penampang besar dan penampang kecil. Pada setiap penampang yang berbeda itu terdapat kolom-kolom vertikal yang terhubung pada bagian dasarnya dan berisi zat cair. Ketika tidak ada aliran fluida atau misalnya udara melalui pipa horizontal, maka ketinggian zat cair dalam kolom vertikal akan sama. Akan tetapi ketika terdapat aliran fluida melalui pipa horizontal, ternyata ketinggian zat cair dalam kolom vertikal menjadi tidak sama, di mana tinggi zat cair dalam kolom pada pipa yang luas penampangnya lebih kecil menjadi lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan fluida dalam pipa yang luas penampangnya lebih kecil adalah lebih rendah dibandingkan tekanan fluida dalam pipa yang luas penampangannya lebih besar. Rumusnya, rumus Bernoulli P ditambah setengah rho V2 ditambah rho GH sama dengan tetap. Rho sama dengan densitas fluida, P sama dengan tekanan fluida, V sama dengan kecepatan aliran fluida, H sama dengan selisih ketinggian penampang, G sama dengan kecepatan gravitasi. Ditulis P1 ditambah setengah rho V2 per 1 ditambah P G H1 sama dengan rho 2 ditambah setengah rho V2 per 2 ditambah rho G H2.